Halo Sobat Indosport, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Kalau saya jujur aja, lagi kurang sehat nih, suara lagi bindeng. Aduh, keadaan gak menentu juga kan. Lagi musim hujan gak kalau di rumah teman-teman Sobat Indosport? Kalau di rumah saya sih lagi musim hujan, so pilek, batuk tuh kayaknya tiba-tiba menghampiri. Jadi doa untuk teman-teman Indosport semoga sehat selalu. Balik lagi bareng gue Anya. Sebenarnya kalau di Indosport Basket itu gue live terus tuh. Terakhir bareng Ciomanu Putih. Tapi kalau seinget gue ternyata kalau di Indosport utama ini udah cukup lama juga ya kita nggak saling ketemu. Terakhir itu bareng sama atlet voli Agil Angganggara. Dan itu kayaknya sebelum lebaran ya. So kita udah lama banget nggak ketemu. Absen dulu dong. Dari mana aja nih yang udah nonton? Jadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja, ngobrol-ngobrol seru sama salah satu legenda dari Perseman Manokwari, yaitu Coach Carlos Gomez gitu. Teman-teman, mungkin ada yang angkatan tua nih, tahun 2000 udah nonton bola, mungkin kenal sama beliau. Jadi hari ini kita akan ngobrol sama beliau terkait kilas baliknya beliau waktu membela Perseman Manokwari, juga keadaan beliau terkini sekarang gimana di Argentina sana. Dengar-dengar nih beliau sekarang menjadi pelatih salah satu klub di sana. So, ya kita bakal cerita-cerita dan tanya kabar dia sekarang. Sorry ya batuk-batuk. Halo Subang, Banjarnegara, Purwokerto. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Batuk tuh gak enak banget coy. Asli gak sih? Indosport kantornya di Jakarta, rumah saya yang di Bekasi. Kenapa tuh? Kita tunggu ya untuk Coach Gomeznya bisa bergabung sama kita. Wait. Dari mana lagi nih, teman-teman? Kita absen dong, teman-teman juga ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain ke Coach Gomez, bisa langsung aja tanya, tulis di kolom komentar, oke? Saya ambil kipas. Panas. Halo Bogor, semoga sehat selalu ya. Nah, ini Coach Gomeznya udah hadir. Jadi kita langsung gabung aja nih sama beliau. Panas ya. Halo Coach. Halo, apa kabar Malan? Baik, luar biasa baik. Tapi sedikit bindeng nih suaranya nih Coach, lagi flu. Kalau Coach sendiri gimana kabarnya? Iya, baik di sini. Tetap di rumah. Kalau di Baru sana bangun sudah di sini di pagi ya Coach? Argentina. Masih pagi ya? Masih pagi. Jam berapa Coach di sana sekarang? Di sini jam 10 pagi. Oh, masih semangat ya. Kalau di sini sudah jam 8 malam. Iya, tahu beda dari negara saya. Berarti selamat pagi waktu Argentina ya Coach. Iya, pagi untuk semua. Dan salam olahraga untuk semua Indonesia. Terima kasih. Coach, ini kan tadi Coach bilang sedang di rumah aja. Ya Coach ya? Iya, iya. Kalau di Indonesia sendiri kan sekarang sedang menghadapi wabah COVID-19 nih Coach, virus corona. Kalau di Argentina, bagaimana Coach keadaannya? Ya, di sini ada seperti situasi di Indonesia. Di sini ada COVID.
dan di sini beda apa namanya di sini dingin ya, kamu tahu musim dingin. Oke. Itu tidak bagus untuk Betul. 19 ya. Tapi saya pikir mungkin 2 bulan lagi mungkin tidak ada lagi. Berarti sekarang sedang lockdown kah, Coach, atau seperti apa suasananya di Argentina sana? Ya, seperti Indonesia. Di sini semua orang tetap di rumah. Sudah berapa bulan, Coach, karantin? Sudah 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan. Oh, sama ya, persis ya seperti Indonesia ya? Iya, seperti Indonesia. Iya. Coach, aku penasaran nih, Coach. Oh iya, perkenalkan nama saya Anya, Coach. Tadi kita udah kenalan ya. Iya, saya Carlos. Coach kan, Coach sendiri itu kalau tidak salah, boleh dikoreksi, Coach, meninggalkan Manokwari tahun 2010 ya, Coach? Betul? Iya, 2010. Ya. Kok sampai sekarang bahasa Indonesianya masih lancar, Coach? Iya, sedikit ada salah tapi saya ingat banyak ya. Selalu saya apa namanya? Saya belayar sama anak-anak dari sini. Tapi tidak lupa semua. Masih komunikasikah dengan teman-teman di Manokwari atau Perseman Manokwari atau seperti apa, Coach? Ya, dengan pakai WhatsApp, dengan Facebook, Instagram juga selalu saya bicara dengan mereka karena ada banyak teman di sana. Masih ingat saya dan saya selalu bisa bicara sama kalian. Masih silaturahimnya masih rekat ya, Coach? Masih dekat ya? Iya. Saya punya hati di sana di Indonesia dan karena itu saya selalu bicara sama teman-teman. Coach, penasaran dari Argentina ketika itu bisa memutuskan untuk main di Indonesia, terus sempat main di Gorontalo, Malang juga, Purwokerto, lalu akhirnya menjadi legenda Manokwari. Ceritanya seperti apa, Coach? Ya, kamu tahu karena saya kapan datang di sana di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana sepak bola Indonesia, tidak tahu negara berita di sini di Argentina. Dan nanti kalau saya datang di sana, saya lihat sepak bola apa namanya terbaik di sana, punya supporter lebih bagus, ada turnamen lebih bagus dan penting sekali di hidup saya Indonesia dan semua tim yang saya mantap di sana ya. Tadi Coach bilang Indonesia penting untuk hidup Coach, terus punya hati gitu ya di Indonesia. Momen apa sih Coach yang tidak terlupakan bersama Perseman Manokwari? Enggak, saya enggak bisa lupa karena saya di sana ada banyak orang selalu panggil saya untuk halo kapan kamu kesini bisa coach dari tim Persema mulai lagi ada banyak orang mau saya ke sana mengerti saya tidak bisa lupakan ke mereka. Momen yang paling diingat apa, Coach? Di paling ingat apa saya tidak dengar? Yang paling Coach ingat di Manokwari gitu, yang paling Coach kangen, rindukan dari Manokwari. Iya, makanan, sepak bola, jalan-jalan, pergi ke apa namanya, ke toko-toko, kamu tahu ada banyak orang. Lebih baik di sana. Tapi saya rindu makan di sana. Makanan apa, Coach? Ya, Namanya makanan apa? Saya makan soto ayam itu enak sekali. Soto ayam ya?
Setuayan saya selalu mau. Dan di sini di rumah saya bikin apa namanya, nasi goreng seperti itu. Untuk mengobati kerinduan ya, Coach? Iya, itu kerinduan. Tapi kalau Coach sendiri sekarang, ini saya sudah panggil Coach, tentu Coach menjadi pelatih di sana. Kesibukan apa lagi Coach di sana? Apa? Tidak dengar, jelaskan. Kesibukan sekarang, kesibukan Coach apa di sana? Sekarang saya kerja di satu tim di Liga 2, namanya Argentino de Quilmes. Saya head coach di sini dari Under 20. Tapi sekarang dengan masalah COVID sudah stop semua. Belum mulai. Berarti fokus menjadi pelatih di sana ya, Coach? Ya, sekarang saya fokus jadi pelatih dan apa namanya? Saya dan Franco Ita, kamu ingat penyiaran dari Arema. Ya, kita bikin satu program untuk pelatihan sepak bola muda. Dari banyak lama kita kerja di dalam ini program. Untuk semua pesepak bola muda dari Indonesia aja. Pesepak bola muda dari Indonesia yang di sana atau bagaimana, Coach? Ya, berdua di sini juga dan di Indonesia. Jadi untuk Indonesia juga, Coach sendiri memang masih bolak-balik Indonesia Argentina atau mengawasi dari sana aja, Coach? Ya, di sini kita pikir itu ya, saya mau kasih tahu. Karena kita banyak lama main di sana di Indonesia. Kita lihat bagaimana sepak bola di Indonesia. Apa yang bisa buat dengan sepak bola atau enggak. Dan kita mau bawa pemain ke sini untuk pelatihan dengan metodologi asli dari Argentina. Untuk mereka bisa berubah kualitas dari kepala mentalitas untuk ambil percaya diri, kualitas teknik itu untuk masa depan, kamu tahu. Dan juga di Indonesia juga. Itu bentuknya akademi, Coach, atau kompetisi? No, untuk kompetisi itu profesional, tidak akademik. Dengan pesepak bola muda, tapi untuk kompetisi ke depan, kamu tahu mungkin 18, umur 18, 17, 19, 18. Maaf, 20. Sudah ada dari pemain Indonesia yang berangkat ke sana, Coach, atau sekarang masih program saja tapi tertunda karena adanya COVID atau bagaimana, Coach? Ya, belum ada pemain karena kita harus apa namanya explain program di sana dulu. Tapi kamu tahu sekarang tertunda semua karena COVID masih jalan di dunia. Jadi Coach sendiri walaupun sudah menjadi pelatih Argentina, masih sangat peduli dengan sepak bola Indonesia ya, Coach? Iya, saya peduli banyak karena saya selalu lihat informasi dari sepak bola di sana, lihat pertandingan secara langsung dengan pakai YouTube. Saya ada berita setiap hari dari Indonesia karena saya rindu sekali Indonesia. Apa sih, Coach? Kan kalau tadi dirindukan itu makanan, jalan-jalan, terus teman-temannya juga. Tapi ketika menjadi pemain, ketika masih aktif nih Coach, turun di lapangan, apa yang bikin Coach jatuh cinta sama sepak bola Indonesia? Ya karena orang lebih baik di sana. Kamu tahu semua orang punya hati terbaik. Dan kapan saya main di sana, semua orang lebih baik sama saya. Itu tidak bisa lupa
di mana saya aja ya. Dan saya punya cinta sama Indonesia. Dan saya selalu lihat berita dari Indonesia, mungkin lain politik, atau sepak bola, atau apa aja. Saya lihat konsentrasi berita itu. Dan sekarang saya dengan Franco kita cuma mau ganti situasi dari sepak bola. Kamu tahu? Kita interesting dari metodologi dari saya ya. Mau pergi ke sana untuk ganti situasi. Berarti kapan nih coach kira-kira ke Indonesia lagi? Berarti membawa budaya Argentina ya coach ke dalam sepak bola Indonesia seperti itu? Betul? Iya, betul. Saya mau ke sana ke Indonesia tapi harus kerja keras di sini untuk datang dengan satu program di sana ya. Dengan target. Saya mau tiba di sana dengan target. Mungkin ambil tim atau masuk program dari kita. Mungkin bisa jalan-jalan tapi kalau ada target lebih bagus. Berarti kau sendiri memang ada niat untuk balik ke Indonesia, terus membawa budaya Argentina, merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Kalau ditawari untuk menjadi pelatih di sini, berarti coach mau? Ya, mau karena saya lihat pertandingan dari Indonesia dan saya suka sekali sepak bola Indonesia. Ada banyak support di sana seperti Argentina. Kamu tahu sepak bola Argentina seperti Indonesia fanatik gila. Kamu tahu? Ya, ada percaya diri di dalam lapangan. Semua pemain punya teknik kualitas bagus. Seperti Argentina. Karena Argentina Indonesia sama-sama mirip kalau tentang sepak bola ya coach. Luar biasa antusiasme masyarakatnya ya. Iya, antusiasme dari supporter dari Indonesia lebih keras. Argentina di atas tapi Indonesia keras sekali ya. Luar biasa ya. Coach, tapi kalau coach bilang tadi masih sangat peduli dengan apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, kalau boleh tanya, pemain yang sekarang menjadi perhatian coach, siapa coach? Pemain Indonesia. Ya. Pemain lokal Indonesia. Yang menurut coach sekarang sedang bagus gitu. Ya, saya dari kapan saya ada di Indonesia 10 tahun yang kemarin saya pikir pemain Indonesia sudah punya di atas teknik ya. Karena mereka belajar banyak kali. Dan kompetisi dari Indonesia sudah bagus sekarang. Lebih pada kemarin ya. Oh, okay. Dan saya pikir pesepak bola dari Indonesia harus belajar kondisi dari mentalitas. Karena punya kondisi kecepatan, punya skill, punya teknik sangat bagus. Tapi harus belajar kondisi dari kualitas kepala. Kamu tahu? Untuk bisa menang di mana aja. Itu harus ganti, berubah ya. Harus bikin ya. Bicara. Kalau menurut coach, sepak bola Indonesia tekniknya sudah bagus, kualitasnya sudah mumpuni, tapi mentalnya saja ya coach yang harus dilatih lagi ya. Iya, saya pikir itu harus ganti mentalitas untuk berpikir saya bisa ya. Di mana aja saya bisa menang di Inggris, saya bisa menang di Medan, atau bisa menang di Argentina. Itu harus ganti. Karena teknik punya, kecepatan punya.
kualitas untuk main punya, tapi harus latih itu mentalitas untuk bisa menang di mana aja. Itu harus dapat percaya besar dan mentalitas dengan metodologi dari pelatihan. Itu lebih bagus. Dan hal itu yang mau coach bawa ya ke Indonesia gitu ya, coach? Iya, kamu tahu kita sudah 10 tahun main di sana atau sampai 10 tahun. Dan kita sudah lihat kondisi dari sepak bola dari Indonesia. Tapi kita pikir harus ganti metodologi. Metodologi dari pelatihan, metodologi dari makan, dari pesepak bola dari sana harus pikir seperti pemain profesional. Ya, 24 jam. Kamu tahu? Jangan juga cuma 2 jam. 24 jam. Harus pikir seperti pemain profesional. Setuju. Bagus, coach. Oke. Tapi kalau misalnya saya sempat baca nih, coach, artikel wawancara coach dengan teman saya Martini dari Indosport. Iya. Coach cukup memperhatikan talenta muda Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri dan juga Bagus Kaffi ya, coach? Iya, saya lihat. Apa? Itu kenapa? Kenapa Bagus Kaffi dan Egy Maulana Fikri menjadi perhatian coach gitu? Ya, karena saya lihat banyak main dari mereka dan saya pikir berdua fantastik ya. Tapi saya pikir Egy Maulana punya kondisi terbaik. Saya pikir dia masa depan dari sepak bola Indonesia. Karena punya kualitas, punya percaya diri, punya mentalitas, tapi cuma harus pelatihan juga untuk nanti bisa buat the best. Kamu tahu? Coach sendiri menonton Egy di Timnas atau di Lesia Gedang? Berdua. Tapi banyak di Timnas. Banyak penonton di Timnas ya. Karena saya selalu dipakai YouTube, saya punya video dari Timnas Senior atau Timnas 20, dan saya lihat kondisi dari banyak. Ada satu pemain juga, Fatri Fatara. Oke. Ya, dari Papua juga, Fashar. Saya lupa namanya. Fajar. Ada banyak pemain muda punya kualitas terbaik. Kalau dari Bagus Kaffi sendiri, coach melihat dia ketika di Garuda Select melawan tim-tim internasional seperti Juventus dan yang lain, atau di Timnas juga, coach melihat penampilan dia? Saya lihat di Garuda Select banyak kali. Dan di Timnas juga dan sampai dia cedera lutut dia. Betul ya. Lutut. Ya. Saya punya kondisi terbaik untuk main. Dia itu baru generasi dari Indonesia ya. Berarti kalau coach sendiri melihat dua talenta ini punya masa depan ya, coach, sepak bola Indonesia punya masa depan yang gemilang ya. Ya, saya pikir itu. Indonesia harus dapat satu metodologi untuk latihan dan pasti punya masa depan karena punya banyak talent lebih bagus. Karena sekarang ada motivasi dari sepak bola, maaf. Semua pesepak bola muda mau kerja keras untuk Indonesia. Saya lihat itu. Ada banyak orang panggil saya, Carlos, kamu datang ke sini untuk latihan keras. Banyak orang muda, kamu tahu mungkin 15 tahun, kasih SMS dipakai Instagram. Ada banyak motivasi untuk bisa buat sepak bola. Coach, ini dari Sobat Indosport, dari netizen yang datang ke sini pada bilang salam buat Messi, Coach. Emang kalau di Argentina,
Coach bertemu dengan Messi, dekatkah rumahnya atau gimana, Coach? Enggak, belum susah sekali bertemu sama Messi, tapi saya dari pagi ini kasih salam sama dia terkenal di dunia. Itu susah untuk lihat dia. Susah untuk bertemu ya, Coach, walaupun satu negara ya. Iya, karena dia tinggal di Spain, kamu tahu, tidak di Argentina. Oke, jauh ya rumahnya. Nah, ada lagi nih, Coach. Ya, jauh. Pertanyaannya, keras lebih fanatik mana nih, Coach? Supporter Indonesia atau Argentina? Kalau dibandingkan? Di supporter? Ya. Ya, saya pikir susah ya. Di Argentina sedikit beda. Kenapa tuh, Coach? Karena di sini ada banyak lama ya. Mereka supporter dari awal. Dan di Indonesia semua supporter gila. Kamu tahu saya lihat selalu lapangan penuh. Betul. Dan mereka dari awal sampai finish pertandingan mereka bisa nyanyi keras. Ya, itu lebih bagus. Saya suka sekali sepak bola dari Indonesia. Jadi nggak beda jauh lah ya, sama-sama fanatik dan keren ya, Coach. Coach, ada yang bertanya lagi nih, apa sih kerinduan terbesar untuk Perseman Manokwari? Iya, saya mau pikir dulu ya. Boleh, Coach, silakan. Lapangan, kenapa tuh, Coach? Ya, di dalam lapangan. Kapan kita datang di lapangan, harapannya supporter dan semua apa namanya bisa kuat kita ya. Seperti satu pemain lagi supporter. Itu lebih bagus. Berarti lapangan saya. Supporter dan suasana lapangan di Manokwari ya, Coach, yang dirindukan ya? Iya, saya rindu supporter dari Manokwari. Kalau untuk komunikasi dengan pemain Indonesia siapa, Coach, yang sekarang masih jalan terus komunikasinya? Ya, sekarang dengan masalah COVID ada banyak komunikasi dengan pakai Zoom, Instagram, dan ada banyak teman-teman di sana. Seperti di tim Bali, Leonard Pamahu, Christian Gonzalez juga, selalu saya bicara sama dia. Ada banyak orang. Berarti Castano dari Bali juga. Ya. Berarti Sobat Indosport, Coach Gomez ini terus lewat via Zoom, via Instagram ya, Coach ya, selalu berkomunikasi sama pemain sepak bola senior Indonesia gitu. Reunian terus ya, Coach? Iya, itu lebih bagus karena kamu tahu waktu saya di Indonesia ada banyak bertemu di lapangan. Dan sekarang juga selalu kita cerita gimana sepak bola di sana, keluarga atau terserah yang mau bicara. Tapi selalu saya komunikasi dengan banyak orang di sana. Kalau lagi ngobrol gitu pakai bahasa Indonesia atau seperti apa, Coach? Ya, dengan seperti Leo Tapamahu, bahasa Indonesia, tapi dengan Christian Gonzalez bahasa Spanyol. Oh gitu. Ya, berarti nggak heran ya kalau Coach Gomez itu bahasa Indonesia masih lancar karena terus ngobrol sama teman-teman teman-temannya yang ada di Papua, Manokwari dan juga di Indonesia ya, Coach. Iya, di Manokwari ada banyak. Dan selalu mereka panggil sama saya. Itu bisa saya belajar. Mungkin arah saya di bahasa saya. Tapi saya ingat banyak. Coach, ini ada yang ini kayaknya fansnya Coach juga nih bilang di Manokwari potongan rambut Gomez sempat viral saat itu. Potongan rambut Coach. Kalau ditanya pada saat itu mau potong rambut gimana, pasti dibilang potongan Gomez. Waktu itu memang kalau saya baca artikel juga memang katanya
potongan rambutnya yang paling diingat karena aneh-aneh. Itu memang ciri khasnya Coach Gomez atau seperti Ya apa? kamu Coach? tahu. Ya kemarin saya punya potong rambut seperti bikin ya. Iya. Ya. Dan ada banyak orang datang untuk mau potong. Bicara seperti itu. Ya, amigos, potong rambut seperti Carlos Gomez. Dan sampai sekarang juga ada banyak orang. Itu terkenal potong saya. Itu inspirasinya dari mana, Coach? Kalau potong rambut kayak gitu? Enggak ada inspirasi. Saya ambil pakai dari Argentina dan di sini juga tidak tahu. Cuma pakai. Jadi iseng aja ya, Coach, tapi tiba-tiba jadi trend center dan diikutin semua orang ya? Iya. Coach Gomez, Semua orang. luar biasa potongan Coach Gomez. Coach, ada lagi nih yang mau tanya, Coach. Iya. Banyak pemain Indonesia yang trial di luar negeri, tapi ketika balik kurang bisa memahami dari pelajaran mereka di luar sana. Itu memang metodologinya susah atau seperti apa, Coach? Menurut Coach sendiri tanggapannya? Dari itu saya pikir seperti yang tadi bicara. Kita mau bawa pemain di negara saya di Argentina untuk mereka bisa pelatihan di sini dengan metodologi asli dari sepak bola Argentina. Tapi harus ambil kompetisi juga. Karena itu lebih bagus untuk belayar. Kamu tahu? Mereka bisa dapat contoh cepat di dalam lapangan. Itu perlu satu metodologi di luar negeri sepak bola muda. Ambil kompetisi dan kita punya di sini. Jadi tidak hanya sekedar belajar teori, tapi memang harus juga ada kompetisi ya, Coach, biar cepat mengerti metodologinya ya. Penting sekali belayar dengan metodologi dengan contoh langsung ya. Punya contoh langsung di lapangan aja. Dengan kompetisi itu lebih bagus untuk sepak bola muda. Karena cuma latihan tidak cukup. Iya, betul. Ya, tidak cukup untuk adaptasi, lihat kondisi dari partner, lihat bagaimana pemain bisa makan. Ya, itu penting di satu sepak bola ya. Dan di dalam lapangan juga lihat bagaimana saya salah ya, nanti bisa buat baik ya. Dengan partner itu bisa untuk sepak bola naik. Ya. Tadi Coach Gomez bilang jadi bukan hanya sekedar latihan tapi perlu juga kompetisi dan juga melihat budaya pemain asing ya, Coach, bagaimana makannya, cara mereka berlatih, itu penting ya, Coach? Ya, itu penting karena kamu tahu sepak bola punya badan seperti mesin. Ya. Dan mesin tahu mesin? Seperti apa namanya? Motor. Oke. Iya, mesin. Oke. Dan harus makan lebih bagus seperti pemain profesional untuk nanti kalau ada pertandingan bisa masuk dengan tenaga kuat ya, kondisi. Dan harus ganti makan. Untuk makan seperti apa namanya itu? Apa tuh, Coach? Seperti minyak ya. No, minyak enggak. Yang di sepeda motor yang oli. Saya lupa ya. Oli. Untuk nanti punya tenaga sekali. Punya kuat di dalam lapangan ya. Oke, berarti banyak yang harus diperhatikan di sana sampai akhirnya kalau belajar di luar negeri juga bisa diterapkan di Indonesia, gitu ya. Tadi Sobat Indosport yang tanya. Ada yang tanya lagi nih, Coach, punya filosofi
yang nantinya bisa diterapkan ke para pemain muda nggak, Coach? Filosofi dalam bermain sepak bola, Coach? Ya, filosofi dari pesepak bola muda dari Indonesia sekarang bagus, tapi harus dapat percaya diri. Itu lebih penting Harus untuk percaya diri sepak berarti bola. ya? Iya, karena mentalitas lebih penting. Itu Lagi-lagi harus mentalitas. ambil. Karena saya bicara pesepak bola sudah punya teknik, sudah punya kecepatan, itu bisa latihan setiap hari. Hmm. Tapi harus yang latihan mentalitas. Saya lihat banyak kali banyak pertandingan dari timnas senior. Hmm. Ya, yang terakhir lawan Malaysia. Malaysia, oke. Kenapa tuh, Iya, Coach? timnas kalah karena negara mentalitas dari semua tim. Halo? Aman ya, Ya, Coach? sekarang Hmm. ya. Saya bicara nggak ada mentalitas yang bagus, ya, karena bisa kalah, tapi bisa menang juga di dalam lapangan. Harus ganti mentalitas, ya. Dan Indonesia untuk ke depan tidak perlu kalau kita belajar itu nanti untuk masa depan tidak perlu dipakai pemain asing, mengerti? Wow. Karena pesepak bola muda dan pesepak bola asli dari Indonesia punya kondisi terbaik, ya. Untuk masa depan tidak perlu dipakai pemain asing karena ada banyak talent terbaik di dalam Indonesia. Tapi harus kerja dari awal. Kamu tahu, dari awal, dari membentuk. Itu lebih bagus. Berarti menurut Coach Gomez, kalau sepak bola Indonesia ini mentalnya sudah diperbaiki, nanti ke depannya Indonesia tidak perlu lagi pemain asing, tapi bisa pakai talenta muda. Enggak. Itu menurut Coach Gomez. Ya, enggak. Enggak, Coach, saya pikir itu tidak. Kalau mereka bisa belajar yang bagus, dapat satu program terbaik dan pelatihan seperti pemain profesional, nanti untuk ke depan tidak bisa dipakai pemain asing di dalam timnas senior. Oke, Coach, ini kan mumpung di live tadi juga banyak sobat Indosport yang ternyata merupakan fans dari Persema Manokwari. Ada yang mau disampaikan dari Ya, Coach para fans Persema Manokwari? ya, saya mau kasih salam untuk semua supporter dari Persema Manokwari. Saya rindu sekali ke mereka karena apa namanya, mereka ada di hati saya, ya. Saya selalu bicara sama mereka dan saya mau mulai apa namanya, mulai olahraga di sana karena kamu tahu Persema tidak di jalan sekarang. Dan saya mau mulai tim Persema lagi di Manokwari untuk mereka bisa apa namanya, satu tim lagi di Liga 1, Liga 1. Liga 1, Dan berarti ya, 1. untuk teman-teman Persema Manokwari tunggu aja karena Coach Gomez akan segera kembali gitu ya Coach dan Ya, pasti datang, saya pasti datang ke sana. membawa misi Pasti untuk datang. membawa Persema Manokwari yang sekarang di Liga 3 ya Coach naik ke Liga 1 Ya, ya. di Liga 3. Ya, saya mau naik bersama Persema. Karena ini tim lebih bagus. Harus ke Liga 1 seperti yang kemarin sama saya. Wah, seperti zaman-zaman kejayaan dulu ya Coach. Iya, ya, seperti yang kemarin. Itu lebih bagus. Amin. Kita doakan, kita tunggu. Terakhir nih Coach, untuk pesan untuk sepak bola atau mungkin timnas Indonesia, mungkin ada yang mau Coach sampaikan? Ya, mau kasih salam untuk semua pesepak bola dari Indonesia dan tim senior juga. Dan saya mau mereka bisa kerja keras untuk bisa masuk ke Piala Dunia, ya. Oh, Itu lebih bagus untuk negara Indonesia
dan sekarang konsentrasi cuma di Piala Dunia tahun 2020 ya, Ya, betul. under 20. Under 20, Itu 20. lebih very important ya dari sekarang. Konsentrasi dan kerja keras, ya kerja keras untuk Indonesia naik di dunia, ya itu lebih penting sekarang. Konsentrasi dan kerja keras setiap hari, ya dengan makan, dengan latihan, dengan apa namanya lihat bola selalu, lihat contoh di TV, di video, ya untuk masa depan, untuk bisa naik Indonesia di dunia dengan sepak bola. Tuh, doanya Coach Gomez udah main-main Indonesia masuk ke Piala Dunia yang paling terdekat U20 nih. Semoga saja ya Coach. Coach, Iya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Sobat Indosport. Jawab iya atau tidak. Kalau ditawari menjadi pelatih Perseman Manokwari, jawabannya? iya, iya. Tuh, iya dipegang ya. Sobat Indosport, janjinya katanya Coach Gomez mau jika ditawari menjadi pelatih Perseman Manokwari ya. Iya, pasti saya punya hati di sana. Saya bisa pelatih, manajer atau support aja, nggak apa-apa. Ada yang bilang semoga akan terwujud Gomez, kami rindu Perseman kembali bermain bola lagi. Amin. Doanya aja Ya, teman-teman. amin, Ditunggu. amin Coach, juga. terima kasih banyak ya Coach. Sudah mau ngobrol-ngobrol malam ini. Iya, terima kasih amiga. Saya kasih salam sama kamu dan semua apa namanya fans dari Indosport dan pasti saya datang lagi di Indonesia. Coach, mau tanya Amiga artinya apa sih Coach? Friends, Oh, Amiga itu artinya teman. ya teman, Amiga Indos. amiga, teman. Oh Iya, gitu. Amiga itu kamu teman. dipakai ya, jangan lupa. Soalnya Coach kalau manggil Amiga terus dipikir Amiga ini artinya apa ya? Ternyata artinya teman ya. Coach, Iya terima kasih banyak. teman-teman. Sehat selalu. Semoga Argentina baik-baik saja, cepat pulih, Indonesia juga cepat pulih. Jadi bisa segera ke sini ya, Coach, dan segera bertemu bersama kita semua ya. Ya, makasih juga dan salam untuk semua. Ya, sampai jumpa lagi ya. Salam olahraga untuk semua. Salam olahraga. Terima kasih banyak, Coach Gomez. Sehat. Ya, bye-bye. Wah, super seru ya. Kalau ngobrol sama Coach Gomez tuh banyak yang dibahas. Beliau juga masih sangat cinta dan menaruh hatinya di Manokwari juga untuk sepak bola Indonesia. Bahkan beliau janji jika ditawari menjadi pelatih Perseman Manokwari, beliau tidak akan menolak dan akan semangat banget bawa Perseman Manokwari dari Liga 3 jadi ke Liga 1. Luar biasa banget. Misinya juga buat Indonesia juga luar biasa. Didoakan katanya semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Wah, amin banget ya. Itu juga harapan kita semua. Thank you untuk Sobat Indosport yang sudah nonton. Sorry saya batuk-batuk tadi sampai ada yang ngeledek ya. Sorry banget saya batuk-batuk. Tapi semoga uh, wawancara kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Indosport. Semuanya juga pada bisa menikmati wawancaranya. Nanti wawancara juga akan di-upload di YouTube-nya Indosport. So, sekarang subscribe, buru ya, biar nggak ketinggalan. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan live IG ini, jangan khawatir. Pokoknya langsung aja ke YouTube Indosport. Nanti akan di-upload di sana wawancara kali ini, gitu. Thank you semua yang sudah nonton sampai akhir. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum.